Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Salawat berangkaikan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kalau kita mulai acara kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembahasan kitab Safinatun Najah yang kali ini akan disampaikan oleh guru kita Syekh Labib Najib Abdullah yang alhamdulillah telah membersamai kita pada hari ini, dan insya Allah akan diterjemahkan oleh Ustadz Bambang Ridho. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa beramal soleh, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemahaman agama yang baik, dan kita diberikan pemahaman sebagaimana pemahaman orang-orang yang arif, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan dalam perbuatan maupun ucapan kita. Allahumma amin. نشرع إن شاء الله تعالى في الكلام على تطهير النجاسات. والمصنف رحمه الله قسم النجاسات إلى 3 أقسام نذكرها أولا، ثم نذكر كيف تطهر هذه النجاسات. نعم. Insyaallah hari ini kita akan mulai berbicara tentang klasifikasi najis, dan juga kita akan membahas cara mensucikan najis-najis tersebut. Maka yang pertama kita akan sebutkan satu persatu klasifikasi najis atau macam-macam najis, baru kemudian kita akan jelaskan bagaimana cara mensucikan setiap najis-najis tersebut. An-najasatu barakallahu fikum tanqasimu ila 3 aqsam. Nah, najis dibagi menjadi 3. القسم الأول نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير. Yang pertama yaitu najis mughalladhah atau yang berat, dan najis mughalladhah ini atau najis yang berat ini adalah najis dari anjing ataupun babi. والنوع الثاني نجاسة مخففة وهي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ولم يجاوز الحولين، فهذه 4 شروط. Dan kemudian yang kedua, najis yang kedua adalah najis mukhaffafah atau yang ringan, ya. Dan najis yang ringan ini adalah kencing anak kecil yang belum pernah makan kecuali susu dan belum berumur 2 tahun. Jadi ada 4 hal di sini. Pertama, kencing, kemudian anak kecil, sobi, kemudian dia belum makan kecuali ASI, dan kemudian yang keempat, dia belum berumur 2 tahun. فعندما نقول بول أخرج غير البول، فمثلا غائط الصبي ودم الصبي وكذلك قيء الصبي هذا ليس نجاسة مخففة. Nah, maka tadi saat kita sebutkan bahwasanya najis yang ringan itu adalah air kencing anak kecil, maka artinya air kencing itu artinya
selain air kencing berarti dia bukan najis yang ringan, tetapi dia najis yang sedang. Ya, berarti artinya kotoran atau pupup ya, pupupnya anak kecil atau muntahnya anak kecil ini bukan najis yang ringan. Yang najis ringan hanya air kencingnya saja. وعندما نقول الصبي نفهم أن بول الصبية ليس نجاسة مخففة. Dan kemudian anak kecil yang dimaksud di situ adalah anak kecil atau bayi laki-laki. Adapun bayi perempuan air kencingnya dia najisnya najis yang sedang, mutawassithah bukan mukhaffafah. وعندما نقول الذي لم يأكل الطعام معناه الذي يتغذى على اللبن فقط، فإن كان الطفل يأكل الطعام فإن نجاسة بوله ليست مخففة. Kemudian tadi kita sebutkan air kencing bayi yang belum makan kecuali ASI. Maka artinya kalau dia makannya selain ASI, ya bisa jadi mungkin susu formula. Susu formula bukan ASI, ada zat-zat lain. Maka artinya pada saat itu air kencing anak bayi tersebut, anak bayi laki-laki tersebut, najisnya bukan najis yang ringan tetapi najis yang sedang. وقولنا ولم يجاوز الحولين أي السنتين فلو جاوز الحولين فإن بوله ليست نجاسته مخففة. Kemudian tadi kita sebutkan juga yang keempat, syarat yang keempat adalah bayi tersebut, bayi laki-laki tersebut belum lebih dari 2 tahun. Artinya kalau sudah lebih dari 2 tahun atau sudah genap dari 2 tahun, maka air kencingnya sekalipun mungkin dia masih minum ASI, maka air kencingnya masuk pada kategori najis yang sedang, bukan najis kecil. بول الصبي نجس أو طاهر؟ ممكن أن تسألهم. Jadi air kencing bayi ini, air kencing bayi laki-laki ini najis atau suci? نجس، لكن نجاسته مخففة. ما معنى مخففة؟ معنى مخففة أنه يكفي رش الماء عليها ولا يشترط أن تغسل بالماء. Nah. Dan jadi tadi kita sebutkan bahwasanya air kencing bayi laki-laki ini dia najis, ya, bukan suci tetapi najis. Tetapi najisnya, level najisnya adalah najis yang ringan. Apa maksud najis ringan di sini? Maksudnya adalah untuk membersihkannya cukup dipercikkan air. Cukup dipercikkan air, tidak disyaratkan atau tidak diwajibkan, tidak diharuskan untuk membersihkan najis ringan ini dicuci. فالنجاسة المخففة يكفي رش الماء عليها ولا يجب بارك الله فيكم أن تغسل، لا يجب أن تغسل. وبالتالي لو أن على سبيل المثال هذا ثوب أصابه بول صبي في هذا الموضع، يكفي أننا نأخذ ماء ونرشه عليه بشرط أن يصيب جميع المحل، لكن لا يشترط أن نصب الماء صبا. واضح؟ هذا في النجاسة المخففة. نعم. Jadi sekali lagi najis yang ringan dalam hal ini kita contohkan ya air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI dari ibunya atau dari yang lain atau ASI yang terpenting dan belum genap 2 tahun, maka cara membersihkannya adalah dengan memercikkan air. Ya, tadi misalnya ada pakaian terkena air kencing bayi laki-laki, maka kita percikkan, tidak perlu kita tumpahkan air atau kita guyur air, cukup kita percikan air, tetapi disyaratkan percikan air tersebut mengenai semua tempat yang terkena air kencing bayi laki-laki tersebut. لكن قبل أن نرشه بالماء لابد أن نزيل عين النجاسة التي هي البول، فنعصر الثوب حتى يخرج منه البول أولا، أو نترك الثوب حتى يجف ثم بعد ذلك نرش عليه الماء. Kemudian yang perlu diperhatikan ya, sebelum kita memercikkan air tadi untuk menghilangkan untuk membersihkan najis ringan tersebut, ya harus kita hilangkan zat najisnya terlebih dahulu. Mungkin bisa kita peras terlebih dahulu
ya, baju pakaian yang terkena air kencing bayi laki-laki kita peras terlebih dahulu sehingga kemudian sudah air kencing tersebut sudah hilang, baru kemudian kita percikkan terkena semua tempat yang terkena air kencing tersebut. Atau mungkin bisa kita diamkan terlebih dahulu sampai dia mengering, baru kemudian kita percikkan air ke tempat yang tadi terkena air kencing bayi laki-laki. أما النجاسة المغلظة التي هي نجاسة الكلب والخنزير فإنه يجب أن تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. Nah. Kemudian adapun najis yang berat, najis mughalladhah, maka cara membersihkannya adalah dengan 7 kali basuhan, dan di salah satu basuhannya tersebut dicampur dengan debu atau pasir, dengan pasir. نفترض أن هذا الإناء فيه لعاب كلب أو فيه دم كلب، كيف نطهره؟ أول شيء علينا أن نغسل عين النجاسة حتى تزول، فإذا زالت غسلناها مرة ومرتين وثلاثا وأربعا ثم زالت في الرابعة فهذه الغسلات الأربع تحسب واحدة. Nah. Kemudian ya, kalau misalnya kita contohkan dalam kaifiat membersihkan atau menghilangkan najis yang berat, ya, kita contohkan di tempat ini, di alat ini, di wadah ini ada air liur anjing atau ada darahnya anjing. Maka cara membersihkannya adalah ya, pertama kita harus hilangkan najisnya tersebut, zat najisnya terlebih dahulu. Jadi kita hilangkan dulu, misalnya kita kita guyur air sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Saat sudah hilang baru ini terhitung baru satu kali basuhan. فتغسل 7 مرات بعد إزالة العين. إحدى هذه المرات تكون بتراب، نأخذ ترابا ونأخذ ماء ونمزج التراب بالماء ثم نضعه على ذلك المكان، ثم بعد ذلك نغسل حتى نكمل 7 الغسلات. Nah. Dan kemudian setelah hilang tadi ain najisnya atau zat najisnya sudah hilang, baru kemudian kita guyur 7 kali. Kita guyur dengan air 7 kali, yang mana di antara 7 guyuran tersebut di tengah-tengahnya ada satu guyuran yang mana airnya kita campur dengan pasir, baru kemudian kita guyur tempat tersebut, kemudian kita teruskan guyuran sampai genap menjadi 7. إذن النجاسة المغلظة تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. لا بد أن يكون هذا التراب ترابا طهورا، فلا يكفي ترابا نجسا ولا يكفي تراب مستعمل كما درستم في الدرس الماضي، ولا يكفي غير التراب مثل الصابون أو أي منظف آخر، لا بد أن يكون ترابا. نعم. Jadi sekali lagi, najis yang berat dihilangkan najisnya itu 7 kali setelah dihilangkan zat najisnya, dan di antara salah satu basuhan dari 7 najis tersebut airnya kita campur dengan pasir, dan kemudian pasir tersebut harus pasir yang suci. Tidak boleh pasir yang najis atau pasir yang mustakmal. Pasir mustakmal kemarin sudah kita jelaskan dalam bab tayammum. Jadi pasirnya harus suci, dan tidak bisa digantikan pasir yang suci ini digantikan dengan contohnya sabun atau misalnya pembersih lainnya, misalnya sabun sunlight atau yang lain-lainnya, tidak bisa menggantikan pasir. إذن عرفنا حكم النجاسة المغلظة وعرفنا حكم النجاسة المخففة، بقي عندنا النجاسة المتوسطة وهي تنقسم إلى قسمين. Jadi kita sudah mengetahui tadi apa yang berkaitan dengan najis yang berat atau najis yang ringan, maka sekarang kita mempelajari tentang najis yang sedang, dan dia ada 2, yaitu hukmiyah dan ainiyah.
فالنجاسة الحكمية هي التي لا تدرك بالحواس، أي أنه لا تشم ولا ترى وليس لها طعم. نعم. Adapun najis yang sedang, yang hukmiyah, maka maksud dari hukmiyah di sini adalah yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Contohnya dia tidak bisa dilihat dengan mata kita, zat najisnya tidak bisa dilihat dengan mata kita, tidak bisa dicium oleh hidung kita, tidak bisa dirasakan oleh perasa kita. كثوب على سبيل المثال أصابه قطرة بول ثم جف، فالآن قطرة البول ليس لها لون، ليس لها طعم، ليس لها رائحة، فهذه نجاسة حكمية. Maka contohnya adalah misalnya ya ada pakaian kita terkena setitik air seni atau air kencing dan kemudian mengering, langsung mengering ya, saking sedikitnya mengering. Dia tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tidak ada tidak ada rasanya, ya tidak terlihat. Maka ini adalah contoh dari najis yang sedang hukmiyah, najis mutawassithah hukmiyah. فالنجاسة الحكمية يكفي جري الماء عليها مرة واحدة. Maka najis yang hukmiyah, najis mutawassithah hukmiyah, najis yang sedang hukmiyah, maka untuk menghilangkan najis tersebut cukup dialiri dengan air di tempat ya, yang terkena terkena najis tersebut satu kali. فإذا أخذت ماء وصببته عليها مرة واحدة وسال عليها فإن الموضع يطهر. Maka kalau misalnya ya pakaian tadi terkena najis mutawassithah hukmiyah, kemudian kita alirkan air, kita guyurkan air, kemudian dia mengalir, maka itu sudah cukup untuk menghilangkan najisnya. وأما النجاسة العينية فلا بد من غسلها حتى تزول عين النجاسة. Adapun najis mutawassithah ainiyah, ainiyah di sini maksudnya adalah yang dapat dilihat atau dirasakan atau dicium, artinya bisa dijangkau oleh panca indera, maka cara menghilangkannya harus dengan dicuci sampai hilang zat najisnya. ولذلك قال لكم هنا المصنف رحمه الله تعالى قال وإزالة والمتوسطة تنقسم إلى قسمين، عينية وحكمية. العينية التي لها لون وريح وطعم فلا بد من إزالة لونها وريحها وطعمها، واضح؟ والحكمية التي لا لون لها ولا ريح ولا طعم يكفيك جري الماء عليها. Maka dari itu penulis di sini menyebutkan bahwasanya najis mutawassithah atau najis yang sedang terbagi menjadi dua, ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah adalah najis yang masih memiliki warna, bau dan rasa, maka diharuskan untuk menghilangkan warna, bau dan rasa dari najis tersebut. Sedangkan hukmiyah adalah najis yang tidak memiliki warna, bau dan rasa, maka untuk menghilangkan najis ini cukup dengan mengalirkan air pada najis tersebut. ثم بعد كلامه على أحكام النجاسات وكيفية تطهير النجاسات تكلم على أحكام الحيض وبين لنا تقديرات الحيض. Kemudian setelah penulis berbicara tentang macam-macam najis dan bagaimana cara menghilangkan macam-macam najis tersebut, kemudian penulis menjelaskan tentang hukum-hukum haid dan juga menjelaskan tentang masa keluarnya darah haid. وذلك بارك الله فيكم لأن الدماء الخارجة من فرج المرأة تنقسم إلى 3 أقسام. Maka darah yang keluar dari kemaluan wanita ada 3 macam. القسم الأول دم حيض، والقسم الثاني دم نفاس، والقسم الثالث دم استحاضة. Yaitu 3 darah tersebut adalah darah haid, kemudian darah nifas, dan yang terakhir adalah darah istihadhah. فأقل الحيض أقله يوم وليلة أي 24 ساعة. Adapun darah haid maka minimal
ya dia keluar 1 hari 1 malam, artinya 24 jam. وأكثر الحيض 15 يوما. Adapun maksimalnya darah haid keluar selama 15 hari. وغالب الحيض عند النساء 6 أيام أو 7 أيام. Adapun normalnya biasanya kebanyakan wanita keluar darah haid ya selama 6 atau 7 hari. ولذلك لو نزل الدم من المرأة أقل من يوم وليلة هل يكون دم حيض أو لا؟ لا يكون دم حيض. ولو أن الدم استمر من المرأة بعد 15 يوما، استمر اليوم 16 وال17 وال18، هذا الزائد هل يكون حيضا أو لا؟ لا يكون، لأن أكثر الحيض كم؟ 15 يوما. فهمنا؟ وأقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة 9 سنين، وهذا قد درسناه في الدرس الأول في علامات البلوغ، وقلنا إن أقل سن تحيض فيه المرأة كم؟ 9 سنين. واضح؟ نعم. Jadi kalau misalnya ada wanita keluar darah haid kurang dari 1 hari 1 malam, kurang dari 24 jam, maka darah tersebut bukanlah darah haid. Begitu juga kalau darah yang keluar dari kemaluan wanita lebih dari 15 hari, sampai hari yang ke-16 masih keluar darah, sampai hari yang ke-17 masih keluar darah, maka darah yang keluar di hari 16 dan 17 bukanlah darah haid. Dan kemudian anak wanita, anak perempuan, dia paling kecil keluar darah haid itu pada usia 9 tahun, sebagaimana kita sudah pelajari pada tanda-tanda seorang itu buluk atau balik. أما النفاس فهو الدم الذي يخرج من فرج المرأة بعد الولادة، فالذي يخرج قبل الولادة لا يسمى دم نفاس، والذي يخرج مع الولادة لا يسمى دم نفاس. متى يسمى دم نفاس؟ إذا خرج بعد الولادة وقبل أن تمضي 15 يوما من الولادة. نعم. Adapun darah nifas definisinya adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah dia melahirkan. Jadi darah yang keluar sebelum melahirkan bukan darah nifas. Atau kemudian darah nifas tersebut ya tadi kita sebutkan darah yang keluar setelah setelah melahirkan. Jadi darah yang keluar sebelum melahirkan atau saat melahirkan, maka dia bukan darah nifas. Dan kemudian darah nifas juga darah yang minimal ya, maksimalnya itu 15 hari setelah melahirkan. Artinya kalau sudah lewat dari 15 hari setelah melahirkan, maka dia bukan darah nifas. Wa amma al-istihadhah fahiya ma laysa haidhan wala nifasan. Fa kullu ma laysa dama haidhin wa kullu ma laysa dama nifasin fa huwa damu istihadhah. Nah. Adapun darah istihadhah definisinya adalah darah selain darah yang keluar dari kemaluan wanita, selain darah haid dan selain dari darah nifas. Idza taqarrara hadha idza kana aqallu al-hayd yawmun wa laylah fa inna al-mar'ata ahyanan qad la tahid aslan wa tabqa مدة سنة أو سنتين وربما أكثر بدون حيض. ولذلك قال العلماء الطهر بارك الله فيكم لا حد له، ليس له حد. نعم. Maka kemudian bisa jadi seorang wanita itu ya dia mungkin setahun, 2 tahun atau mungkin sepanjang hidupnya tidak pernah keluar darah haid. Ya, maka dari itu seseorang wanita bersih dari darah haid itu tidak ada maksimalnya. أما أقل الطهر فهو 15 يوما، لأن المرأة إذا حاضت 15 يوما وحاضت من الشهر الثاني 15 يوما فكم ما بينهما؟ 15 يوما، هذه تسمى ماذا؟ أقل الطهر. إذن نقول أقل الطهر بين حيضتين كم؟ 15 يوما. Adapun minimal masa suci seorang wanita di antara 2 masa haid, maka minimalnya adalah 15
15 hari. Mengapa 15 hari? Karena tadi maksimalnya adalah 15 hari. Maka sisanya adalah 15 hari, dan itu disebut dengan minimal masa suci dari seorang wanita. وإذا كانت المرأة تحيض في الشهر 6 أيام كم سيكون الطهر؟ Kalau misalnya seorang wanita dia keluar darah haidnya 6 hari, berarti dia sucinya berapa hari? 24 يوما. 24 hari. وإذا كانت تحيض في الشهر 7 أيام كم سيكون الطهر؟ 23 يوما. Kalau seorang wanita ya keluar darah haidnya selama 7 hari dalam sebulan, berarti masa sucinya 23 hari. ولذلك قال لكم المصنف هنا أقل الحيض يوم وليلة فلو نزل منها الدم أقل من يوم وليلة فهذا ليس حيضا. Maka dari itu penulis di sini menyebutkan bahwasanya masa minimal haid seorang wanita adalah 1 hari 1 malam. Kalau darah yang keluar kurang dari 1 hari 1 malam, maka tidak disebut dengan darah haid. قال وغالبه 6 أو 7 هذا. Kemudian di sini penulis menyebutkan bahwasanya normalnya masa haid itu 6 atau 7 hari. وأكثره 15 يوما بلياليها. Dan maksimalnya adalah 15 hari dan malam. ثم قال وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما هذا. Dan kemudian di sini penulis menyebutkan masa minimal suci seorang wanita antara 2 haid adalah 15 hari. وغالبه 24 يوما أو 23 يوما. Dan kemudian normalnya masa sucinya adalah 24 atau 23 hari. ولا حد لأكثر الطهر. Dan tidak ada batasan untuk masa maksimalnya. ثم تكلم على النفاس. ما هو أقل النفاس؟ أقل النفاس قليل دم يخرج بعد الولادة. فإذا ولدت المرأة وخرج منها قليل دم ذلك الدم يسمى دم نفاس. Kemudian di sini penulis menyebutkan masa minimal nifas adalah 1 tetes atau sedikit saja. Artinya kalau seorang wanita melahirkan, setelah dia melahirkan kemudian keluar darah sedikit saja dari kemaluannya, maka itu adalah darah nifas. والغالب أن النفاس يستمر في المرأة بارك الله فيكم 40 يوما. Dan normalnya seorang wanita keluar darah atau masa keluar darah nifasnya sebanyak 40 hari. لكن أكثر النفاس 60 يوما. Adapun masa maksimal seorang wanita keluar darah nifas adalah 60 hari. فإذا تجاوز الدم 60 يوما ما بعد 60 ليس دم نفاس. Berarti kalau keluar darah nifas lebih dari 60 hari, 61, 62, maka bukan darah nifas. بل ما بعد 60 إما أن يكون دم حيض وإما أن يكون دم استحاضة. Berarti kalau darah tersebut keluar setelah 60 hari, 61, 62 dan lain-lainnya, maka ada 2 kemungkinan. Mungkin darah haid atau darah istihadhah. نكون بهذا قد انتهينا من مباحث الطهارة. Maka dengan begini kita sudah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan at-taharah atau bersuci. ونشرع تبعا للمصنف رحمه الله تعالى في الكلام على أحكام الصلاة. Maka kemudian kita akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan salat. والصلاة معناها في اللغة العربية الدعاء بخير. Adapun salat secara bahasa Arab maka artinya adalah ad-du'a'u bi khairin, doa kebaikan. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي أدع لهم. Dalam ayatnya Allah Ta'ala berfirman khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Maksud wa shalli alaihim ini artinya adalah dan berdoalah untuk mereka. والصلاة تجب على من وجدت فيه 6 شروط. Dan salat hukumnya wajib bagi seseorang yang memiliki 6 kriteria. أول شرط الإسلام فلا تجب الصلاة على الكافر.
Kriteria yang pertama adalah Islam, maka sholat tidak wajib bagi orang kafir. ولا يجب على الكافر الأصلي قضاء الصلوات إذا أسلم. Dan seseorang kafir asli, ya bukan murtad, kalau dia masuk Islam maka dia tidak perlu mengqadha sholat. والشرط الثاني بارك الله فيكم البلوغ فلا تجب الصلاة على الصبي. Kemudian kriteria yang kedua adalah al-bulugh atau balik, maka tidak wajib sholat, hukumnya sholat hukumnya tidak wajib bagi sobi atau bagi anak kecil yang belum balik. لكن يجب على وليه أن يأمره الصلاة بعد 7 سنين وأن يضربه على تركها بعد 10 سنين. Dan tetapi ya, wajib bagi orang tuanya memerintahkan sholat kepada anaknya saat anaknya sudah mencapai usia 7 tahun. Dan kemudian orang tuanya boleh memukul anaknya ya saat usia 10 tahun kalau dia tidak mau sholat. والشرط الثالث العقل فلا تجب الصلاة على مجنون ولا على مغمى عليه. Kemudian kriteria yang selanjutnya adalah berakal, maka tidak wajib sholat bagi orang yang gila ataupun orang yang pingsan. وإذا عقل المجنون وأفاق المغمى عليه فلا قضاء عليهما. Maka kalau orang yang gila dia sehat kembali akalnya, ataupun orang yang pingsan itu sadar, maka tidak wajib bagi mereka berdua ini untuk mengqadha salat. والشرط الخامس بلوغ الدعوة فلا تجب الصلاة على من لم تبلغه دعوة الإسلام. Kemudian kriteria yang kelima adalah telah sampai dakwah Islam. Kalau seseorang belum sampai dakwah Islam kepadanya, maka tidak wajib baginya salat. والشرط السادس سلامة الحواس فمن ولد أعمى لا يرى أصم لا يسمع لا تجب عليه الصلاة لأنه لا يمكنه أن يتعلم الصلاة وكيفيتها. Kemudian kriteria yang keenam adalah seseorang manusia ini dia memiliki indera yang baik, yang sehat. Maka kalau seseorang dilahirkan dalam keadaan dia buta, kemudian dilahirkan dalam keadaan dia tidak bisa mendengar tuli, maka pada saat itu tidak wajib baginya sholat. Mengapa? Karena dia dengan keadaan yang demikian tidak bisa belajar sholat. لأن هذه الحواس هي طريقة التعلم. قال الله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار فالسمع والبصر وسيلة التعلم. Mengapa kita syaratkan kriteria ini? Karena ya, indera penglihatan dan indera pendengar ini merupakan dua alat untuk belajar. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, innakum wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an thumma wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Jadi penglihatan dan pendengaran, maka ini dua alat untuk belajar. Kalau dia tidak punya, maka tidak wajib baginya salat. وكان الأولى بالمصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه أن يبدأ أولا بذكر شروط وجوب الصلاة ثم بعد ذلك يذكر أعذار الصلاة. Dan kemudian sebenarnya hendaknya penulis memulai pembahasan kitab salat dalam karya beliau ini dengan 6 kriteria orang yang wajib salat. Baru kemudian penulis melanjutkan pembahasan tentang uzur-uzur salat. فأعذار الصلاة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي ليست أعذار بمعنى أن الصلاة تسقط ولا يصلي نهائيا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن هذه الأعذار تجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة. Kemudian di sini penulis ya membahas tentang uzur-uzur salat. Tetapi harus dipahami bahwasanya yang dimaksud dengan uzur-uzur salat di sini bukan berarti dengan uzur-uzur ini seseorang gugur darinya salat. Dia tidak perlu salat kalau dia punya uzur ini. Bukan demikian. Tetapi maksudnya adalah kalau seseorang
memiliki uzur-uzur ini yang disebutkan oleh penulis, maka boleh bagi seseorang mengakhirkan sholat. فالنوم يكون عذرا إذا كان قبل دخول الوقت. Maka di sini penulis menyebutkan di antara uzur sholat adalah ketiduran atau tidur. Ya. Maka tidur yang dimaksud bisa menjadi uzur sholat apabila tidurnya sebelum masuk waktu sholat. أو نام بعد دخول الوقت وقد غلب على ظنه أن يستيقظ قبل أن يضيق الوقت عليه. Atau tidur yang dimaksud atau masuk dalam kategori uzur bisa mengakhirkan sholat adalah tidur yang mana seseorang dia tidur setelah masuk waktu sholat. Tadi kalau sebelum waktu sholat dia menjadi uzur secara mutlak. Tetapi kalau seseorang tidur setelah masuk waktu sholat bisa menjadi uzur kalau tidurnya setelah masuk waktu sholat, tetapi saat dia ingin tidur itu dia mengira dengan kuat bahwasanya nanti sebelum waktunya menjadi sempit, waktunya mau habis, dia sudah terbangun untuk melaksanakan sholat. فإذا كان مثلا أذان الظهر في الساعة 12 وهو نام في الساعة 11 قبل دخول وقت الظهر ثم لم يستيقظ حتى الساعة 15 يكون معذورا لأنه نام قبل دخول وقت الصلاة. نعم. Maka kalau kita contohkan tadi, ya, kalau misalnya seseorang ya tidur, kita contohkan sholat zuhur contohnya. Sholat zuhur masuk waktu zuhur jam 12. Orang ini tidur di jam 11, artinya belum masuk waktu zuhur. Dia tidur, baru bangun jam 5 sore. Artinya sudah habis waktu zuhur, dia baru bangun jam 5 sore. Pada saat itu dia memiliki uzur untuk mengakhirkan sholat zuhur di luar waktunya. فهم؟ وكذلك لو نام بعد دخول وقت الظهر لكن غلب على ظنه أنه يستيقظ قبل أن يضيق الوقت فهذا يكون معذورا إذا أخذه النوم. نعم. Maka kemudian contoh yang kedua tadi, kalau kita contohkan, ada seseorang tidur setelah masuk waktu zuhur sudah azan, dia baru tidur. Tetapi dia tadi sebelum tidur dia mengira kuat bahwasanya dia nanti akan bangun sebelum waktu sholat zuhur itu menjadi sempit. Kalau demikian maka artinya dia memiliki uzur untuk mengakhirkan sholat. لكن لو نام بعد دخول وقت الصلاة وغلب على ظنه أنه لا يستيقظ يعلم أن نومه ثقيل لا يستيقظ بسهولة نام بعد دخول الوقت وهو يغلب على ظنه أنه لا يستيقظ حتى يخرج وقت الصلاة فإنه يكون آثما. نعم. Tetapi kalau misalnya seseorang tidur setelah masuk waktu zuhur dan dia mengira kuat bahwasanya dia nanti tidak akan bangun, susah akan bangun sampai habis waktunya. Karena mungkin tidurnya sangat berat sekali. Jadi dia mengira kuat, wah kayaknya nggak bakal bangun sebelum sempit waktu sholat. Artinya wah kayaknya akan bangun mungkin asar atau maghrib. Maka pada saat itu kalau dia tetap tidur maka dia berdosa. يكون آثما إثمين. إثم الأول أنه أخر الصلاة حتى خرج الوقت بلا عذر. والإثم الثاني إثم النوم لأن النوم حينئذ يكون معصية. Bahkan dia pada saat itu dalam keadaan yang tadi kita sebutkan, dia berdosa 2 kali. Dosa yang pertama, dosa mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Dosa yang kedua, dosa karena dia tidur. Karena tidur pada saat itu adalah sebuah maksiat. وحينئذ إذا استيقظ يجب عليه فورا أن يبادر إلى قضاء الصلاة. فلو تأخر عن قضاء الصلاة في هذه الحالة فإنه يأثم إثما ثالثا وهو إثم تأخيره لقضاء الصلاة. Maka orang tadi ini kalau dia kemudian bangun, ya tentu bangunnya setelah habis waktu zuhur, dia mungkin bangun jam 5. Saat dia bangun, pada saat itu pula dia harus wajib segera mengqadha sholat zuhurnya. Kalau dia mengakhirkan untuk mengqadha sholat zuhurnya, ya mengakhirkan tidak segera, maka dia dosa. Dan dosa ini dosa yang lain, dosa yang ketiga selain dari 2 dosa yang tadi kita sebutkan.
والعذر الثاني هو النسيان لكن بشرط ألا ينشأ عن سبب منهي عنه. Kemudian uzur yang kedua di sini penulis menyebutkan adalah lupa. Tetapi yang dimaksud dengan lupa di sini, lupa yang masuk dalam kategori uzur mengakhirkan sholat adalah lupa yang bukan disebabkan karena seseorang tersebut tersibukkan dengan sesuatu yang dilarang oleh agama. فلو أنه نسي الصلاة، لماذا نسي الصلاة؟ لأنه يستمع مثلا إلى المعازف على سبيل المثال، أو نسي الصلاة لأنه مشغول يلعب بالقمار على سبيل المثال، فهذا ليس عذرا في نسيانه للصلاة. نعم. Maka kalau seseorang lupa sholat sampai keluar waktunya, karena disebabkan dia kenapa lupa, ditanyakan kepada dia, kamu kenapa lupa sholat? Lupa sholat karena dia tadi sibuk mendengarkan musik, atau dia sibuk karena dia main judi, ya. Maka pada saat itu ini bukan lupa yang masuk dalam uzur mengakhirkan sholat. كذلك لو كان سبب نسيانه للصلاة فعله لمكروه كان يلعب بالشطرنج. عرفتم الشطرنج؟ Catur. عرفتم؟ فهذا إذا كان بدون مال، هذا الشطرنج بدون مال هذا يكون مكروها. فلو كان يلعب به ونسي الصلاة فإنه أيضا لا يكون معذورا. نعم. Begitu juga lupa yang disebabkan karena seseorang tersebut tersibukkan dengan sesuatu yang makruh, maka lupa tersebut juga bukan lupa yang masuk dalam kategori uzur. Contohnya adalah seseorang yang lupa sholat karena dia sibuk main catur. Main catur ini kalau dia tanpa uang maka dia makruh, tetapi kalau pakai uang, ada naruh uang, ya, saling naruh uang, maka itu haram. Nah, kalau tanpa uang, orang sibuk main catur sampai lupa sholat, maka itu pula bukan termasuk, lupa tersebut bukan termasuk kategori uzur mengakhirkan sholat. أما إذا كان سبب نسيانه للصلاة أمر مباح كان يعمل في المزرعة ولانشغاله بالعمل في المزرعة نسي الصلاة فإن هذا معذور. كان سبب نسيانه للصلاة أمر مستحب، كان يقرأ كتابا يراجع دروسه لانشغاله بالمراجعة لانشغاله بالقراءة نسي الصلاة، هذا يكون معذورا. Adapun kalau lupanya itu disebabkan karena dia sibuk dengan sesuatu yang mubah, contohnya dia sedang bekerja di kebun atau sedang bertani, sampai dia kemudian lupa sampai keluar waktu sholat, dia lupa sholat, maka pada saat itu dia diberi uzur, tidak masalah, karena itu termasuk uzur. Ataupun dia lupa karena dia sibuk dengan sesuatu yang dianjurkan, contohnya dia sedang murojaah kitab, sedang membaca buku, ya. Kemudian dia sampai terlupa keluar waktu sholat, maka itu juga termasuk uzur. وحينئذ إذا عذر بهذين السببين هل يكون قضاء الصلاة واجبا فورا أو مستحبا فورا؟ نقول يكون قضاء الصلاة مستحبا على الفورية، يعني يستحب أن يقضي على الفورية إذا كان معذورا. أما إذا كان غير معذور فيجب القضاء على الفورية. Maka artinya kalau seseorang, ya, meninggalkan sholat karena ada uzur yang diperbolehkan, yang tadi kita sebutkan, uzur yang diperbolehkan, maka dia tidak wajib mengqadha segera. Tidak wajib mengqadha segera, tetapi dianjurkan untuk menyegerakan untuk mengqadha. Tetapi berbeda kalau orang meninggalkan sholat tanpa ada uzur yang diperbolehkan. Seperti tadi kita sebutkan, tanpa ada uzur yang diperbolehkan, maka pada saat itu wajib baginya untuk mengqadha segera. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين العذرين فقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. Ini hadis. أيوة حديث. Maka dari itu, ya, para ulama berdalil dengan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tertinggal sholat karena dia lupa ataupun karena dia tertidur, maka kalau dia mengingatnya maka hendaknya
dia segera untuk mengqadha'nya, dan tidak ada kafaroh dari dia meninggalkan sholat. واضح هذا أو لا؟ الله يحفظكم. إذا كان عندكم سؤال أو إشكال يتعلق بالدرس تفضلوا به. Maka kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Masuk kita ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ada pertanyaan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Syekh dan Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan limpahan taufik dan hidayah. Amin. Izin bertanya, Syekh. Pertanyaan pertama berkenaan dengan masalah materi najis. Bagaimana hukum ikan ternak, contohnya seperti ikan lele yang diternak di bawah kandang ayam, yang dimana selain pelet ikan makanannya itu adalah kotoran ayam, itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukum kulit anjing yang disamak kemudian dijadikan bahan dari jaket? Kemudian begitu juga bagaimana hukum kulit babi yang disamak kemudian dijadikan bahan pembuatan sepatu atau kuas? Kemudian satu lagi Ustaz, pertanyaannya, bagaimana hukum bagi seorang ulama yang dikategorikan majzub, yang dimana biasanya dalam beribadah kayak mendirikan sholat itu agak ini gitu, dalam syariatnya agak lebih ekstrim lah gitu. Bagaimana? Itu saja. نعم الأخ عنده 3 أسئلة. ما شاء الله تفضل. الأول يعني ما حكم سمك كرموت الذي يأكل أرواث دجاج، يعني يأكل أرواث دجاج، هل هو ناجس أم طاهر؟ يعني غايته أن يكون له حكم الجلالة، والجلالة هي التي تأكل النجاسات. في مذهب الشافعية يكره أكلها لكنه جائز. نعم. Jadi lele yang tadi makan kotoran ayam ya, maka ini disebut dalam mazhab Syafi'i al-jallalah. Jallalah, nah. Disebut dengan al-jallalah. Al-jallalah itu adalah hewan-hewan yang makanannya adalah makan kotoran. Dalam mazhab Syafi'i, hewan-hewan yang makan kotoran ini, maka kalau kita memakan hewan tersebut, misalnya kayak tadi ya lele, dia makanannya kotoran ayam gitu, maka kita memakan lele tersebut hukumnya adalah makruh. Boleh tetapi makruh. Nah, هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. السؤال الثاني ما حكم جلد الكلب أو الخنزير إذا دبغ، هل يكون طاهرا ثم يجوز أن يصنع للجاكيت أو للحذاء أو قد مر معنا من قبل أن جلد الكلب والخنزير لا يطهر بالدباغ، وأن بقية الجلود هي التي تطهر بالدباغ. نعم. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya kulit anjing atau kulit babi maka tidak pernah bisa disucikan sekalipun dia disamak. Tidak pernah bisa disucikan sekalipun dia disamak. Adapun kulit-kulit hewan yang lainnya maka bisa disamak dan dia bisa menjadi suci. Nah, soal tsalits. Soal tsalits ma yata'allaq bi al-alim al-majdzub. ما كيف الشريعة ينظره يعني؟ من أي ناحية؟
ما فهمت. يعني العالم المجذوب يعني عادة في نظر الناس يعني يتعبد يعني عنده عبادة خاصة أو مختلفة مع الناس يعني كيف هذا يعني؟ ليس هنالك دين غير دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالعبادة والوصول إلى الله عز وجل لا يكون إلا من طريقه، فمن أتى بطريقة أخرى ليصل إلى الله عز وجل فإنه لا يصل. Maka tentunya tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam, dan untuk bisa kita sampai ke Allah Subhanahu wa taala, meraih ridhanya, meraih surga Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Syekh, Ustaz dan kita semuanya dipanjangkan usianya dalam ridho dan taat. Amin ya rabbal alamin. Izin membedakan pertanyaan dari YouTube. Jika seseorang yang setiap hari itu bekerjanya pulang malam gitu, seperti contohnya ayah saya gitu. Ayah saya itu beliau kerjanya kayak suatu elektron atau grup musik, sehingga pulangnya Apa? yang membutuhkan kerja malam gitu, Iya. pulang jam 2 atau jam 3 gitu. Dan dia selalu tidur, beliau selalu tidur jam segitu, dan akhirnya pasti bangun kodok sholat gitu. Setiap subuhnya itu kodok gitu. Nah itu bagaimana? Terima kasih. يعني الأخ سأل يعني في شخص عمله دائما يرجع من العمل دائما في منتصف الليل ثم نام يعني عادة وغالبا يعني يتأخر من صلاة الصبح كيف هذا يعني؟ يتأخر في الصبح يعني نعم. ليس في العشاء. نعم. في الصبح. من اعتاد ذلك فإن أهل العلم نصوا على أنه يرتكب مكروها، أي من يعتاد أن ينام عن صلاة قبل الوقت ثم لا يصليها في وقتها يؤخرها، صار هذا عادة له فإنه ارتكب مكروها. بل العلامة بن حجر في التحفة يقول إذا كان الشخص ينام قبل الوقت عازما على ترك الصلاة فإنه يأثم. Nah. Maka kalau seseorang punya kebiasaan ya, dia tidur sebelum waktu sholat sehingga kemudian dia tertinggal atau tidak sholat sampai keluar waktunya, ini menjadi kebiasaan dia, maka para ulama mengatakan ini hukumnya makruh seperti ini. Atau bahkan para ulama Ibnu Hajar Al-Haytami bahkan menyebutkan bahwasanya kalau seorang punya kebiasaan tidur sebelum masuk waktu sholat dan dia itu tidur dengan ada azam dalam dirinya bahwasanya dia akan mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya, maka ini orang tersebut berdosa. Nah. Kelas. Bismillah. Izin membacakan dari Zoom Ustaz. Yang pertama, anak yang sudah berusia 10 tahun boleh dipukul karena tidak sholat. Cara memukulnya itu atau cara mengikatkannya itu seperti apa kaifiahnya gitu. Yang pertama. Dan ini ada 3 Ustaz. Boleh baca semua Ustaz? Ada 3 pertanyaan Ustaz. Nah, tafadhal. Yang kedua, bagi wanita yang meninggalkan sholat karena haid, apakah wajib mengqadha sholatnya gitu. Terus yang ketiga, jika wanita mandi wajib setelah haid pada waktu asar, apakah boleh langsung sholat asar saja atau nanti saja di waktu sholat maghrib? Yang ketiga gimana tadi? Jika seseorang itu selesai haidnya di waktu asar dan dia mandi wajib setelah haid itu di waktu asar, apakah dia langsung sholat asar atau nunggu sampai sholat maghrib? في 3 أسئلة. نعم. الأول قلنا أن الصبي الذي بلغ 10 سنين إذا ترك الصلاة إذا أمره الولي للصلاة ثم تركها يضرب. ما صفة الضرب؟ كيف الضرب؟ يضرب ضربا غير مبرح أي غير مؤلم، فإن كان لا يصلي إلا إذا ضرب ضربا مبرحا أي ضربا شديدا
فإن وليه لا يضربه. نعم يكتفي بنصحه. نعم. Maka kalau misalnya ya, jadi cara memukulnya tadi kita sebutkan anak udah berusia 10 tahun. Kalau tadi kita sebutkan kalau dia disuruh sholat, meninggalkan sholat, maka kita boleh pukul. Maka maksud boleh dipukul di sini artinya orang tuanya boleh memukul. Maksudnya pukul di sini adalah memukul yang pukulan tersebut tidak melukai anak tersebut, tidak menyakiti anak tersebut. Tetapi misalnya ya, kalau anak tersebut mau sholat ya, baru mau sholat, kalau dia itu dipukul dengan pukulan yang melukai dia, dipukul dulu pukulan yang kencang baru dia mau sholat, maka kalau demikian tidak perlu dipukul, dibiarkan saja dan dinasihatkan saja. نعم هذا السؤال الأول. Nah, السؤال الثاني السؤال الثاني يعني الحائض هل يقضي الصلاة أم لا؟ الحائض لا يجوز لها قضاء الصلاة، يحرم عليها قضاء الصلاة. نعم. Orang wanita yang haid ya, saat dia dalam masa haid dan dia tentu haram sholat, maka nanti setelah dia suci hukumnya haram mengqadha salat. Dia tidak boleh mengqadha salat yang dia tinggalkan dalam masa haidnya. Nah. Thumma soal ats-tsalits tadi apa soal yang ketiga? Taib idza kan imra'ah tahurat min haidha fi waqtil asr. Nah. Thumma ghasalat. Nah. Hal mubasharatan تصلي العصر أم يعني يؤخرها إلى وقت المغرب؟ المرأة التي طهرت في وقت العصر يجب عليها أن تصلي صلاتين، صلاة الظهر وصلاة العصر، وتصليهما إذا كان الوقت متسعا في وقت العصر، فلا يجوز لها أن تتعمد إخراج العصر عن وقتها فتصلي العصر بعد المغرب. إذا فعلت ذلك تأثم. إذا أمكنها أن تؤدي العصر في وقتها يجب عليها أن تفعل ذلك. نعم. Maka jawabannya adalah kalau seorang wanita haid dan dia suci dari haidnya di waktu asar, yang pertama yang harus diketahui dia wajib sholat zuhur dan sholat asar. Wajib sholat zuhur dan sholat asar. Kalau ini sucinya di waktu asar, dia wajib sholat zuhur dan sholat asar. Karena para ulama menyebutkan waktu sholat zuhur dan waktu asar itu sebenarnya satu waktu. Itu yang pertama. Kemudian kalau waktu di waktu asar itu masih memungkinkan, masih luang untuk sholat, maka dia harus sholat dua-duanya itu di waktu asar. Kalau masih luang. Kalau masih luang, kemudian dia mengakhirkan sholat asar sampai masuk waktu maghrib, masih luang, tetapi dia akhirkan sholat asarnya sampai di waktu maghrib, maka dia berdosa. Nah. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sebelum kita tutup, marilah kita pintakan kepada Syekh agar memimpin doa terlebih dahulu. Tafadhol ya Syekh. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واصلح قلوبنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واغفر اللهم لمشائخنا وعلمائنا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا إنك كنت غفارا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا إنك كنت غفارا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا إنك كنت غفارا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.